Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan kita yang telah memberkati kita dan kembali mempertemukan kita pada hari ini di dalam ibadah untuk memulai aktivitas kita Rabu 3 Maret 2021. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersatu teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 301 ayat yang pertama. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas renungan kita untuk pagi hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat 16. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 16, demikian dikatakan di sana. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, Tuhan adalah standar kekudusan. Apakah maksud dari semuanya itu? Kekudusan memiliki ide dasar dalam perjanjian lama yang berarti tentang dipisahkan dari apa yang cacat dan yang jahat, dan semuanya itu dipisahkan untuk Tuhan. Misalnya hari Sabat adalah kudus bagi Tuhan yang dipisahkan dari hari-hari yang lain dan dipersembahkan kepada Tuhan. Atau contoh lain, imam adalah kudus bagi Tuhan. Dia dipisahkan dari hal-hal yang biasa dan dipersembahkan yang khusus kepada Tuhan. Sebagaimana yang kita lihat di dalam 2 Tawarik 23 ayat yang ke-6. Dan hal-hal ini bisa menjadi hal yang suci dengan membedakannya dari hal-hal yang biasa dan mendedikasikannya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara menerapkan arti kekudusan itu kepada Tuhan sendiri, maka sesuatu yang menarik telah terjadi. Tuhan itu suci karena Dia dipisahkan dari semua yang jahat dan cacat serta najis. Itulah arti yang ditunjukkan kepada kita. Dia benar-benar bebas dari noda kejahatan ataupun segala kekurangan. Saudara-saudaraku, kekudusan Tuhan adalah realitas yang paling dasar dari semuanya. Ini merujuk pada kenyataan bahwa Tuhan itu benar-benar unik dan berada di dalam kelas yang tersendiri. Itulah kekudusannya. Tidak ada yang sebanding dengannya. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Itulah yang diserukan di dalam 1 Samuel 2 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Dia benar-benar dipisahkan dalam kelasnya yang tersendiri. Tuhan itu tak tertandingi, tak tersaingi.
mutlak di dalam keberadaan dan kesempurnaannya, tanpa awal atau tanpa akhir. Singkatnya, kekudusannya adalah supremasi dari nilai yang tak terbatasnya di antara semua yang ada. Saudara-saudaraku, dan kebenaran Tuhan adalah kesetiaan atau komitmennya untuk selalu bertindak sesuai dengan keindahan, kemuliaan, dan kesuciannya. Kebenarannya adalah kesetiaannya untuk menjunjung tinggi dan mengagungkan kemuliaan dan kesucian dirinya sendiri. Seperti seruan Mazmur 143 ayat 11. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana seharusnya kekudusan Tuhan dapat mempengaruhi kehidupan kita? Yang pertama adalah jadilah pengikut Tuhan. Kita dipanggil untuk seperti Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi kudus. Kita harus tidak bercela dan murni. Anak-anak Tuhan tanpa kesalahan, bersinar seperti bintang-bintang di alam semesta saat kita memegang firman kehidupan. Sebagaimana yang dikatakan Filipi 2 ayat 15 dan seterusnya. Yang kedua, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, agar kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga. Yang ketiga, menjadi serupa dengan anaknya. Tujuan kita saudara-saudari adalah menjadi seperti Yesus, menjadi seperti Dia di dalam kekudusannya. Saudara-saudaraku, kita dipanggil untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk hidup dengan Dia. Kita melihat hal ini dengan jelas di dalam seruan 1 Korintus 1 ayat 9, di mana Paulus mengatakan, Tuhan yang telah memanggil kamu ke dalam persekutuan dengan putranya Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, kekudusan tidak pernah bisa menjadi pilihan bagi kita. Namun itu penting, itu menjadi salah satu tujuan besar dalam hidup kita. Jadi orang Kristen berjuang di dalam kekudusan, memisahkan diri dari dunia ini, mencintai Tuhan, dan jadilah seperti Dia. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 307 ayat yang pertama. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kudus, Bapa yang suci di dalam kemuliaan-Mu, yang suci di tengah-tengah kehidupan kami dan di dalam kehidupan segalanya. Kami berterima kasih ya Tuhan, berkat-Mu yang berlimpah bagi kami, yang memelihara kami, melingkupi kami, membaharui kami setiap hari. Sehingga hari ini Bapa, kami dapat bangun kembali oleh karena kasih-Mu dari tempat tidur kami untuk memulai aktivitas kami, kegiatan kami dalam satu hari ini. Terpujilah Engkau yang Maha Kudus. Oleh karena itu kami
bersujud di hadapan-Mu. Ketika suara firman-Mu berkumandang bagi kami, yang mengisi menyinari segala sisi kehidupan kami dengan terang kemuliaan dan kesucian yang daripada-Mu. Agar kami kudus ya Allah, terlebih di dalam memulai aktivitas kami dalam satu hari ini. Agar kami kudus di dalam kehidupan kami, sebab Engkau juga adalah kudus. Terima kasih Tuhan, biarlah kekudusan-Mu melingkupi dan memurnikan kami dan selalu membaharui hidup kami. Agar kami dapat mempersembahkan apapun yang ada di dalam hidup kami menjadi bagian persembahan kemuliaan di dalam nama-Mu yang penuh dengan segala keagungan. Terima kasih Allah, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami. Engkau berikan kepada kami kesehatan, rejeki, dan memberikan kepada kami kebijaksanaan untuk memperoleh karunia baru, sukacita baru, dan kebahagiaan baru di dalam hari yang telah Kau sediakan bagi kami dan bagi keluarga kami pada hari dan pada waktu ini. Ampunkan kami Bapa dari segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.